setuju dengan pendemo, beneran. Hayu kita sama-sama mengawasi persidangan Nikita Mirzani ini. Terima kasih yang sudah mengkoordinir demonstran di depan. Akhirnya saya nggak usah repot-repot menghimbau semua warga Serang ini untuk sama-sama memantau jalannya persidangan Nikita. Terima kasih. Biaya sekolah anak nih yang kabarnya kan sudah banyak nih yang besar ya. Itu bagaimana? Ya, nanyain biaya sekolah sama Nikita. Ya Nikita masih siap lah untuk sekolahnya, nanyanya yang lain. Yang lain. Oke, kehadirannya memberikan support teman-teman gimana? Kak Fitri. Satu-satu yang mana dulu nih? Kak Fitri, teman-teman akhirnya datang nih dari yang sebelumnya kemarin kan rencananya mau hadir tapi sekarang baru bisa hadir. Menanggapinya gimana, Kak Fitri? Kalau saya memang nggak hadir, kalau yang lain kan kemarin hadir. Kemarin kan minggu lalu saya lagi di Mekah, lagi ibadah umroh. Ya, ke depan saya akan mendampingi bersama Zanza dan Bang Fahmi sebagai tim penasehat hukum Nikita. Tadi melihat ketegaran Nikita Mirzani tapi pada akhirnya jatuh pada satu bahas anak. Selalu kan kalau Nikita jangan sebut anak. Kalau masalah lain dia akan tegar, tapi kalau udah menyentuh anak dia pasti mengeluarkan air mata. Hah? Bang Fahmi, eksepsi hari ini tanggapannya? Eksepsinya ada 9 poin. Jadi kami mengajukan eksepsi ada 9 keberatan. Total 88 halaman. Nanti itu lagi diusir dulu tuh, sampah lagi diusir bentar ya. Jadi 88 halaman eksepsinya ada 9 poin. Yang paling penting dari semua poin itu adalah pertama, seseorang merasa dirugikan tapi lapor dulu. Dia lapor tanggal 16, ruginya baru muncul tanggal 18. Ya, itu yang paling penting. Anda pakai logika saja berpikir semua. Paham, lapor polisi, baru dimunculkan kerugiannya 2 hari kemudian. Dan ini yang dijadikan dasar Nikita ditahan. Dari semua eksepsi ini yang paling penting, tolong Anda pakai logika semua. Orang melapor tanggal 16, tanggal 18 kerugiannya dibatalkan. Jadi bagaimana dia bisa tahu kalau muncul kerugian? Lapor dulu kerugiannya 2 hari kemudian. Inilah yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita yang penting. Yang kedua, terkait dengan jumlah saksi. Saksi kalau berbicara tentang media sosial, ya, anggotanya Nikita, pengikut Nikita itu jutaan. Dan semua ada di Jakarta dan ada di mana-mana. Kalau pakai logika, media sosial itu bisa di Jakarta Selatan, bisa di Jakarta Pusat, bisa di mana saja. Ya, jadi tolong jangan ciptakan saksi di dalam persoalan yang begini. Apalagi muncul satpam dan sebagainya. Yang lain-lain itu terlalu masuk pasal-pasal. Saya tidak akan mau bicara pasal biar nanti. Paling penting itu saja. Ya, terpenting dari semua eksepsi ada 9 yang terpenting tentang kerugian yang muncul setelah lapor polisi. Tadi minta surat dakwaan dibatalkan. Sangat kejanggalan. Tadi minta surat dakwaan dibatalkan. Ya, kita pasti di dalam dakwaan harus dibatalkan. Alasannya? Alasannya tidak cermat. Tidak cermat itu Nikita bingung. Satu, Nikita dibilang mencemarkan nama baik pasalnya. Tapi dibilang Nikita itu menghimbau. Dibilang Nikita itu mencemarkan nama baik. Tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Ini berita dari Anda, diposting sama seseorang di media Instagramnya, tapi dipidanakan. Makanya saya bilang ada kewenangan absolut, kewenangan itu ada di Dewan Pers. Kalau menguji benar tidaknya sebuah berita, itu ada di Dewan Pers, bukan di pengadilan ini. Bang, kemarin sendiri yang pengacara Dito juga sempat ngomong ancaman hukumnya sampai 12 tahun penjara. Udahlah, kalau ancaman banyak ancaman. Jadi kalau dibicara ancaman, baca pasal kerugiannya. 17.500.000 dimunculkan setelah lapor polisi. Dan itu ada di dakwaan. Lapor tanggal 16, kerugian muncul tanggal 18. Bagaimana dia bisa tahu rugi? Lapor dulu, oh saya lapor 2 hari kemudian nanti rugi. Coba Anda cerna semua, ya. Seperti itu ini kejadiannya semua. Jadi belum ada hukuman yang berapa? Nggak ada, kalau pasal dakwaan itu biasa. Tapi ini kan perkara yang diciptakan kerugiannya yang tidak rasional. Dan Anda bisa melihat,
Ya, seperti itu. Ada? Kamu dari tadi nih boleh ngambil foto saya, nggak usah diem-diem, saya kasih kesempatan. Ya. Ya kalau lain-lain tentang keadaan pokoknya Niki, begini ya. tentang keluarga Niki, anak-anak jangan ke saya, ke Kak Fitri. Ya, pokoknya intinya begini, Nikita seperti kalian lihat, dia sanggup menghadapi semua resiko hukum yang sedang dia hadapi. Tidak ada yang seperti kalian lihat semua, tidak ada kesedihan apapun yang terpancar dari wajah Nikita. Cuman satu yang harus kalian tegasi tadi, Nikita lagi bicara, keburu harus stop. Nikita mengorbankan dirinya. Ingat ya, Nikita mengorbankan dirinya untuk mengikuti proses keadilan yang sedang terjadi di Serang, Banten. Untuk apa? Yang diduga pelapor juga sedang mempunyai kasus hukum di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat aparatur Jakarta Selatan juga untuk segera memproses jika benar laporan saudara Leman adalah perbuatan melanggar hukum. Diduga ya. Saya hanya diminta tolong oleh Nikita untuk melanjutkan ucapan dia tadi karena dia buru-buru harus kembali lagi ke sel. Kalian tadi udah sempat dengar, saya mengorbankan diri saya untuk menjadi contoh membela Leman. Itu harus kalian catat, ya. Soal kondisi Kak Niki sendiri di rutan sendiri ada curhat nggak sih seperti apa perasaan dia atau makan nasi cakul sendiri ada kemarin? Ya, ini kita kan nggak hidup sendiri ya, di sini banyak saudara-saudaranya. Kalau makan ya tentu adalah yang mikirin makan. Kita juga kan nggak pernah ninggalin Nikita, terus memantau kesehatannya bagaimana. Nggak ada yang ini deh, nggak usah didramatisir. Semua orang yang menghadapi masalah hukum ditahan, ditanya enak nggak enak ya. Tentu kalau ditanya enak nggak enak, tentu nggak enak. Namanya kita lagi bermasalah ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak bisa dilanjutkan. Kalau Nikita kan sering dibesuk juga sama lawyernya. Ya, Nikita baik-baik aja. sejauh ini sih Mbak Nikita sangat tegar ya, maksudnya ya boleh dibilang ini dia beberapa kali ya tersandung masalah hukum, tapi dia juga mikirin anak-anak, tapi dia cukup tegar, cukup kooperatif juga, dan kita berharap sih yang terbaik buat Mbak. Terbaik buat Nikita. Kesulitan ekonomi sendiri juga kan untuk saat ini apakah benar? Kalian mah bukan netizen kan, media ya, nggak mungkin lah seorang Nikita. Kan sering tuh media bertanya ke saya bagaimana kehidupan ekonomi Nikita, anak-anaknya dia sudah persiapkan jauh-jauh hari. Jadi insya Allah rezeki itu Allah yang ngatur. Kezoliman yang dirasakan Nikita hari ini juga tidak menutup pintu rezeki dia. Ada aja rezeki mah gitu ya. Pekerjaan dia sebagai brand ambassador juga malah diperpanjang kontraknya. Pekerjaan dia yang harus terpending gara-gara dia ada di posisi ini, beberapa yang dibatalkan iya. Tetapi ada juga beberapa yang mengerti dengan kondisi Nikita hari ini. Artinya secara ekonomi insya Allah Allah menjaga Nikita dan anak-anaknya dengan baik. Tapi Fitri, selain dikunjungi oleh teman-teman di luar juga ada yang mendemo buat Niki gimana? Oh, saya setuju dengan pendemo, beneran. Hayu kita sama-sama mengawasi persidangan Nikita Mirzani ini. Terima kasih yang sudah mengkoordinir demonstran di depan. Akhirnya saya nggak usah repot-repot menghimbau semua warga Serang ini untuk sama-sama memantau jalannya persidangan Nikita. Terima kasih. Benar, aparatur negara jangan takut, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih ya untuk yang mendemo. Enggak. Suasana jadi hiburan aja. Itu tandanya Kak Niki diperhatikan. Itu tandanya Nikita diperhatikan, banyak yang sayang. Justru tadi saya kan dilaporin tuh sama staf saya di luar, Ibu ada pendemo, oh bagus dong. Iya kan, berarti kan masyarakat Serang konsen nih, kok ada warga negara Jakarta diadili di sini, harus adil. Iya kan, harus adil nih, harus jangan kan kita udah sama-sama dengar eksepsi bagaimana tadi kalau nggak salah dengar ya bagaimana laporan polisi terjadi tanggal 16. Pelapor udah tahu 2 hari ke depan dia akan rugi. Itu aja. Jadi saya benar-benar terima kasih kepada para pendemo mewakili hati saya sebagai pendukung Nikita dan hati juga ini semua perempuan. Terima kasih kalian sudah berdemo. Memantau keadilan ini. Ya. Terima kasih. Takbir.